Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam seri video perkuliahan pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Arab, silabus dan RPP. Video ini adalah video kedua setelah video yang pertama kemarin saya menyampaikan welcoming speech atau ucapan selamat datang terhadap mata kuliah kita, pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Arab, silabus dan RPP. Dalam seri kedua kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai mengapa dan kenapa harus ada pengembangan perangkat pembelajaran silabus dan RPP, terutama untuk bahasa Arab. Jadi ikuti terus tayangan video seri kedua kali ini dan pahami betul-betul, lalu kemudian siapkan catatan kalian, ballpoint dan juga kertas, tulis poin-poin penting dari penjelasan saya melalui video berikut ini. Ya, sebelum kita masuk pada materi lebih mendalam lagi mengenai mata kuliah kita kali ini, kita patut untuk mengajukan pertanyaan mendasar, ya. Kenapa perlu ada pengembangan perangkat pembelajaran? Nah, itu pertanyaan mendasarnya. Jadi mata kuliah ini kita mulai, seri kali ini kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar, kenapa perlu ada pengembangan perangkat pembelajaran, terutama silabus dan RPP. Setidaknya ada 3 jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Kenapa perlu ada pengembangan perangkat pembelajaran? Jadi yang pertama, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu untuk menjamin atau memastikan mutu perangkat pembelajaran telah dipersiapkan dengan baik, atau quality atau kualitas atau mutu, ya, assurance, ya. Jadi jaminan bagi peserta didik maupun lembaga pendidikan di mana kita mengajar, bahwasanya perangkat pembelajaran itu telah kita persiapkan dengan baik. Karena pembelajaran ini kan tidak ubahnya seperti kegiatan-kegiatan, ya. Maka seperti pada umumnya kegiatan, di situ ada persiapan, lalu kemudian ada perencanaan, lalu kemudian ada pelaksanaan, lalu kemudian ada evaluasi. Jadi yang pertama, kenapa perlu ada pengembangan perangkat? Jadi untuk menjamin kualitas atau mutu, ya, pembelajaran dipersiapkan dengan baik. Lalu kemudian yang kedua adalah langkah pengembangan perangkat pembelajaran ini merupakan upaya adaptasi terhadap perkembangan materi dan perangkat pembelajaran. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya dunia berkembang begitu cepat, maka perangkat pembelajaran ketika kita akan mengajar, kita harus mempersiapkan perangkat pembelajaran tersebut sesuai dengan perkembangan dan update baik materi, lalu kemudian situasi, kondisi, maupun strategi pembelajaran yang berkembang pada saat itu. Ya, sebagai contoh misalnya ketika datang era pandemi seperti ini, ya, COVID-19, maka mau tidak mau dunia pendidikan harus beradaptasi dalam pembelajaran, ya, mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Maka pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah sesuatu yang niscaya dilakukan sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan situasi terkini. Lalu yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah untuk mempersiapkan pembelajaran yang prima. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran ini tadi sudah saya sampaikan di awal adalah tidak ubahnya seperti kegiatan yang harus dipersiapkan.
Jadi direncanakan, dipersiapkan, kemudian dilakukan, lalu kemudian dievaluasi, kemudian diperbaiki, dan seterusnya. Jadi setidaknya ada 3 jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Arab, silabus, dan RPP. Sebenarnya komponen apa saja yang harus dikembangkan dalam perangkat pembelajaran tersebut? Jadi di sini ada, sebagaimana tercantum dalam gambar tersebut, ada 4 komponen utama ya, secara umum dalam pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Arab, baik itu silabus maupun RPP. Yang pertama adalah tujuan, lalu kemudian yang kedua adalah materi, lalu kemudian yang ketiga adalah strategi pembelajaran, lalu kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, keempat komponen pengembangan perangkat pembelajaran ini saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen yang lain. Misalnya, tujuan itu akan sangat mempengaruhi materi yang akan diajarkan. Begitu juga materi itu tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Tujuan juga mempengaruhi strategi pembelajaran. Ya, jadi misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab, guru menetapkan tujuan pembelajarannya adalah untuk menguasai salah satu maharoh al-lughawiyah al-arba' ya, yaitu maharatul kalam misalnya. Maka tujuan guru dalam menentukan penguasaan maharatul kalam terhadap siswa itu berpengaruh pada strategi pembelajaran, berpengaruh juga terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Begitu juga dia akan berpengaruh terhadap evaluasi pembelajaran yang akan digunakan oleh guru sebagai alat ukur atau tolok ukur dalam menilai indikator siswa ya. Begitu juga evaluasi itu akan dipengaruhi oleh tujuan, dipengaruhi oleh strategi pembelajaran serta materi dan tujuannya. Berbeda misalnya jika guru menetapkan tujuan pembelajarannya adalah maharatul kitabah, maka strategi pembelajaran, materi, dan evaluasinya pasti akan berbeda dengan guru yang menetapkan tujuan pembelajaran dalam konteks salah satu maharatul lughawiyah al-arba' yaitu maharatul kalam, atau dua maharah yang lain misalnya gitu. Ya, jadi 4 ini adalah komponen pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Arab, silabus, dan RPP. 4 komponen secara umum. Slide ini sebenarnya sama dengan slide sebelumnya ya. Hanya yang ini adalah versi bahasa Arabnya. Mukawwinatu tasmimi manhaji tadrisil lughah al-arabiyyah. Yang pertama adalah al-ahdaf. Al-ahdaf ini adalah tujuan. Lalu kemudian yang kedua adalah al-muhtawa. Al-muhtawa ini adalah materi. Lalu kemudian yang ketiga, yang bawah adalah thara'iqut tadris atau strategi pembelajaran. Lalu kemudian yang kiri adalah at-taqwim atau evaluasi. Jadi sama dengan slide sebelumnya, hanya yang ini adalah versi bahasa Arabnya ya. Yang tidak kalah penting kita ketahui dalam konteks pengembangan perangkat pembelajaran baik silabus dan RPP adalah mapping secara makro pengembangan perangkat pembelajaran ya. Maka dalam konteks mapping secara makro tersebut, terutama dalam konteks pengembangan perangkat pembelajaran RPP dan silabus, sesuai dengan atau seperti yang tertera pada gambar berikut ini ya, pada gambar pada slide ini. Jadi kalau kita membaca mapping makro pengembangan perangkat pembelajaran dalam konteks silabus dan RPP, maka kita membaca map ini dari bawah. Jadi yang paling bawah ini adalah kurikulum aktual atau proses pembelajaran yang berlangsung di kelas ya. Lalu kemudian di atasnya ini adalah kurikulum operasional
atau yang sering kita dengar dengan istilah silabus dan juga rencana persiapan pembelajaran. Nah, kurikulum operasional ini selain mencakup silabus dan rencana pembelajaran, dia juga mencakup jenis kurikulum yang dipakai. Ya, kebetulan di sini jenis kurikulumnya adalah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian di atasnya ini ada dua kotak ya. Kotak yang kiri adalah standar kompetensi, kemudian kotak yang kanan adalah standar isi. Nah, standar kompetensi kotak yang kiri ini mencakup SKL, lalu SKKMB, lalu SKMP, dan juga KD. Lalu kemudian yang kanan, standar isi, ini mencakup kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Jadi jika kotak yang kanan, ini adalah kurikulum nasional dalam konteks teknis pengembangannya. Ya. Sementara yang kiri, kotak yang kiri adalah materi pengembangannya. Begitu, ada dua konteks ya, konteks teknis pengembangannya, kemudian yang kiri adalah materi pengembangannya. Nah, dua kotak ini adalah Kurnas Kurikulum Nasional, lalu kemudian di atasnya itu adalah landasan, kemudian ada tujuan pendidikan nasional, lalu kemudian ada standar pendidikan nasional. Yang landasan ada spiritual, filosofis, sosiologis, dan psikologis. Lalu kemudian ada tujuan pendidikan nasional, lalu kemudian ada standar pendidikan nasional. Ketiga-tiganya ini, tiga kotak yang paling atas ini adalah yang menyusun atau yang membentuk kurikulum nasional yang kemudian secara teknis akan terbreakdown pada standar kompetensi, kemudian ada standar isi, lalu kemudian pada kurikulum operasional, lalu pada terbreakdown paling bawah sendiri pada kurikulum aktual proses pembelajaran. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, slide ini adalah slide terakhir dari sesi pertemuan kita pada minggu ini. Ya, slide ini sebenarnya adalah stimulus slide untuk materi pada sesi pertemuan kita selanjutnya. Akan tetapi meskipun dia berupa stimulus slide, penting untuk kita ketahui bersama, terutama dalam konteks pengertian kurikulum. Karena dari tadi kita menyebutkan kurikulum, tapi kita belum bahas kurikulum, definisi kurikulum secara detail ya. Jadi kurikulum menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 19, di sana dijelaskan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwasanya ada 4 komponen pokok tadi ya. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari kurikulum atau bagian dari seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum ini jika kita asosiasikan ya, ini seperti batas pada lompat galah ya. Jadi kurikulum itu seperti batas pada lompat galah. Di situ biasanya ada 2 tongkat yang berdiri, lalu kemudian ada tongkat yang telentang ya. Di tongkat itu yang berdiri ada ukurannya. Jadi kira-kira siswa itu atau pelompat ya, itu dia akan mencapai atau dia akan bisa melewati tujuan
atau dia akan bisa melewati palang yang seberapa meter. Nah, itu tujuan dari pendidikan. Tujuan dari ditaruhnya tongkat yang melintang itu tadi ya. Nah, kurikulum sama dengan itu. Jadi guru menetapkan tujuan, lalu kemudian murid berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu dengan asistensi dari guru ya, dan juga bimbingan dari guru serta materi-materi yang diajarkan oleh guru. Jadi kalau kita ibaratkan itu seperti tongkat yang melintang pada lompat galah. Ketika di level pendidikan SD misalnya, maka tongkat melintangnya itu sekian, ukurannya sekian meter gitu misalnya. Lalu kemudian ketika SMP meningkat lagi, ketika SMA meningkat lagi, dan seterusnya. Ya, kawan-kawan mahasiswa, demikian tadi pengantar untuk mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Arab silabus dan RPP. Ya, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Semoga kita diberi kesehatan untuk bisa mengikuti sesi-sesi perkuliahan kita sampai nanti di akhir semester. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.